Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul siang sebagai bentuk pemahaman tentang materi modul siang pada geofisika. Selain itu, juga sebagai tugas yang diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Arif Ismul Hadi SSI MSI dalam mata kuliah Fisika Batuan. Dengan kami, kelompok 9, yang beranggotakan Sanya Pranajaya dengan NPM F1H024025, lalu saya sendiri Lala Hairunisa dengan NPM F1H024027, dan Elvira Asrela dengan NPM F1H024028. Baik, langsung saja masuk ke pendahuluan. Modul siang merupakan salah satu parameter penting dalam ilmu mekanika bahan dan geofisika yang menggambarkan tingkat kekakuan atau elastisitas suatu material terhadap gaya luar. Nilai ini menunjukkan kemampuan satu bahan untuk menahan deformasi ketika diberi gaya tekan, tarik, dan lentur. Dalam bidang teknik dan fisika, modul siang digunakan untuk berbagai tujuan, diantaranya menentukan sifat elastis logam dan material teknik seperti aluminium, lalu menilai kekuatan dan kelenturan batuan formasi untuk perancangan hidraulik, fracturing, atau eksplorasi migas. Lalu selain itu juga modul siang digunakan untuk menganalisis deformasi kerak bumi dan perpindahan sesar dalam geodinamika. Nah, nilai modul siang itu berbeda tergantung pada jenis bahan. Modul siang itu berbeda tergantung pada jenis bahan. Logam cenderung memiliki nilai lebih besar, sedangkan batuan sedimen seperti batu pasir memiliki nilai yang lebih kecil. Oleh karena itu, berbagai metode digunakan untuk mengukurnya seperti resonansi getaran, uji tekanan bebas atau UCS, dan pemodelan elastik sesar. Dengan memahami modul siang, kita dapat mengetahui kekuatan mekanik, stabilitas struktur, serta perilaku deformasi bahan dan batuan baik dalam skala laboratorium maupun geologis. Saya masuk ke isi dan pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan modul siang itu? Modul siang adalah perbandingan antara tegangan stres dan regangan atau strain dalam batas elastis suatu bahan. Dapat dirumuskan dengan E sama dengan sigma per epsilon, di mana E itu adalah modul siang dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat, lalu sigma adalah tegangan, dan epsilon adalah regangan. Semakin besar nilai E, semakin kaku dan kuat bahan tersebut menahan deformasi. Sebaliknya, jika nilai E kecil menunjukkan bahan yang melentur dan mudah berubah bentuk. Baik, perkenalkan, nama saya Elvira dengan NPM F1H0408. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara modul siang, stress, dan strain. Di gambar sebelah kiri itu terdapat hubungan antara tegangan dan regangan yang digambarkan melalui kurva stress-strain. Nah, di bagian awal grafik itu terdapat hubungan linear antara stress dan strain yang mengikuti hukum Hooke. Dengan kemungkinan garis linear tersebut adalah modul siang yang disimbolkan dengan E. Semakin besar nilai E, maka semakin kaku suatu material. Artinya diperlukan suatu gaya besar untuk sedikit perubahan bentuk. Sebaliknya, bahan dengan nilai E yang lebih kecil tentunya akan lebih luntur dan mudah berubah bentuk, seperti karet atau batuan lunak. Kemudian terdapat tabel yang berisi jenis material, nilai modulus siang, yang satuannya Pascal, dan karakteristik. Contohnya ada baja dengan nilai modulus siang 2 kali 10⁻11 Pascal, yang artinya itu karakteristiknya sangat kaku. Yang terakhir itu dibandingkan dengan karet, jenis material karet dengan nilai modulus siang 1 kali 10⁻7 Pascal, yang artinya karakteristiknya itu sangat lentur. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nilai modulus siang. Yang pertama itu adalah jenis dan struktur bahan. Logam memiliki ikatan atom yang kuat sehingga nilai E-nya tinggi, sedangkan bahan berpori atau sedimen memiliki nilai yang rendah. Yang kedua itu adalah suhu. Kenaikan suhu menyebabkan jarak antar atom itu meningkat, sehingga kekakuan material menurun. Maka modulus siang menurun pada suhu yang tinggi. Yang ketiga itu adalah porositas dan kepadatan. Batuan dengan porositas tinggi memiliki banyak rongga udara yang membuatnya lebih mudah tertekan, sehingga nilai E atau modulus siangnya pun menurun. Yang keempat adalah kandungan air atau fluida. Air dalam pori batuan menurunkan kekuatan antar butir, yang menyebabkan elastisitas menurun. Yang terakhir atau yang kelima itu adalah komposisi kimia dan mikrostruktur. Struktur kristal itu dan susunan molekul mempengaruhi kemampuan bahan menahan gaya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sanya Pranajaya dengan NPM F1H024025. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan aplikasi modul siang. Yang ke-1 ada bidang teknik dan material,
Yang pertama, menentukan deformasi bidang dan balik akibat bahan. Yang kedua, sebagai dasar pemilihan bahan konstruksi yang tahan terhadap tekanan dan lenturan. Yang ketiga, membantu perencanaan mesin, jembatan, dan struktur bangunan agar tidak mengalami deformasi berlebih. Yang kedua itu ada bidang geoteknik dan geofisika. Yang pertama, menentukan respon elastis batuan terhadap gaya tektonik atau tekanan formasi. Yang kedua itu digunakan untuk memprediksi perpindahan sesar dan deformasi kerak bumi. Yang ketiga, dalam eksplorasi minyak dan gas digunakan untuk menentukan kekuatan lapisan batuan saat pengeboran. Yang ketiga itu ada bidang akademik dan penelitian. Pertama, sebagai parameter utama dalam uji laboratorium batuan dalam material logam. Yang kedua, membantu memahami hubungan antara struktur mikro, bahan, dan sifat mikronya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan sederhana. Misalnya sebuah batang logam panjangnya 2 meter, luas penampangnya 0,002 meter, dan ditarik dengan gaya 400 Newton. Jika pertambahan panjangnya 0,0004 meter, maka E sama dengan F per A dibagi delta L per R sama dengan 400 per 0,002 dibagi 0,0004 per 2 sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat 9 Pascal. Nah, artinya bahan tersebut memiliki modulus sekitar 1 gigapascal yang menunjukkan karakteristik bahan relatif lunak seperti batuan sedimen. Sekian penjelasan dari saya. Masuk ke bagian kesimpulan. Modulus yang adalah ukuran kekuatan atau kekakuan material terhadap deformasi elastis. Dan modulus yang mencerminkan resistansi internal bahan terhadap perubahan bentuk akibat gaya luar. Apabila nilai modulus yang itu besar, maka bahan tersebut kaku dan kuat seperti baja dan aluminium. Apabila nilainya kecil, maka bahan tersebut lentur dan mudah berubah bentuk seperti karet dan batu pasir. Faktor-faktor yang mempengaruhi modulus yang atau sifat elastisitas bahan yaitu suhu, porositas, struktur, dan kandungan air mempengaruhi nilai modulus yang. Dalam geofisika, modulus yang digunakan untuk memahami deformasi kerak bumi dan perpindahan sesar. Dengan demikian, modulus yang menjadi parameter fundamental dalam memahami sifat mekanik material baik di laboratorium maupun di alam. Yang telah dijelaskan tadi, itu kami mengambil dari 3 jurnal. Yang pertama Teva, M, dan Santosa tahun 2017 dengan judul pengukuran modulus yang dengan analisis keadaan resonansi batang aluminium yang bergetar menggunakan image meter. Lalu yang kedua yaitu Gudmundsson 2004 dengan judul Effect of Young's Modulus on Fault Displacement, dan yang terakhir yaitu oleh Rahman dan Muhyiddin 2018 dengan judul Uji Laboratorium Mekanika Batuan menggunakan metode Unconfined Compressive Strength atau UCS pada batuan inti dan batuan pasir. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.